Jumpa lagi dengan kami Kabar Satu Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Kios pupuk idola tani milik Nafsiyah diduga menjual pupuk bersubsidi secara bebas di atas HED. Kios pupuk milik Nafsiyah yang berada di Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas diduga menjual pupuk bersubsidi secara bebas keluar wilayah dengan harga di atas HED. Pupuk jenis urea dan poska dijual secara besar-besaran dan bebas tanpa menggunakan RDKK yang telah ditentukan oleh pemerintah, harus ditebus oleh anggota kelompok tani yang sudah terdaftar di RDKK-nya. Salah satu ketua Gapoktan Rukun Tani yang tidak bersedia disebut namanya, yang beralamat di Belalu 2 Kota Lubuk Linggo, mengatakan kalau sebagai kelompok tani yang berada di naungan Gapoktan yang ia pimpin membeli pupuk kepada kios idola tani yang berada di Desa Tegalrejo, Kabupaten Musirawas milik Ibu Nafsiyah. Jelas sekali ini menyalahi aturan pendistribusian karena sudah beda wilayah. Gapoktan dari Kota Lubuk Linggo membeli pupuk subsidi ke kios pupuk Kabupaten Musirawas. Yono, ketua kelompok Setia Karya 2, ketika dikonfirmasi mengatakan kalau kelompok tani yang dia pimpin yang beranggotakan 15 orang menebus pupuk kepada kios idola tani milik Nafsiyah atau Tasinu jenis urea dengan harga Rp140.000 dan Poska Rp160.000. Dari harga sudah jelas Nafsiyah menjual pupuk bersubsidi di atas HED yang semestinya untuk subsidi urea Rp112.500 dan Poska Rp115.000, dan kios idola tani milik Nafsiyah sudah menyalahi aturan pendistribusian dengan menjual keluar wilayah. Atau dia kalau tidak dinganunya nak pupuk tidak turun nak itu. Bapak ngomong itu PPL-nya Pak? Mana? Ngomong yang tadi PPL-nya tadi ngomong kalau ada nih tidak turun pupuknya. Iya, istilahnya suruh ngambil nebus, suruh nebus aja saro kalau nggak nebus waktu dulu itu kan. Kalau sekarang dia ngejual solusi tempat Pak Kasih nebusnya. Oh, jadi diarahi ke tempat. Tapi dati masalah ini kan Mas. Dati. Maaf kami ini uang awam Mas. Iya. Kami itu sekedar ngecek Pak. Terus salur dah, harganya pasti dah kan. Kalau cek ini petani diberatkan. Nah, kalau kita kan petani ini kan kita nak perlu panen terus. Iya, Dengan adanya pupuk dari pemerintah kan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya Mas. Jadi kalau kita dibebankan dengan harga tinggi, iya. nah, cak mana lagi petani? Iya tuh Mas. Kita beli pupuk sekian, misalnya kita ada 10 hektar, beli dengan harga tinggi. Iya. Berapa hasil kita panen? Nah, Apakah panen itu berhasil atau tidak? Nah, itu kadang kita panen, Temin, kadang gitu. tidak. Kadang temin gitu kan. Nah, kalau kita sesuai itu kan mungkin kita balik modal tidak rugi kan. Iya. Kalau harganya memang dari subsidi pemerintah kita diterapkan oleh kios-kiosnya banyak yang nakal. Iya. Menjual belikan pupuk bersubsidi secara bebas di atas HED termasuk perbuatan melanggar hukum. Bisa diancam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang perdagangan barang dalam pengawasan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi dengan tuntutan 6 tahun penjara. Sangat disayangkan, mafia pupuk bersubsidi di Kecamatan Tugu Mulyo lepas dari pengawasan pihak APH dari Kejaksaan. Sedangkan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah perintahkan jajarannya lebih serius memberantas mafia pupuk bersubsidi di dalam negeri. Pasalnya, aksi mafia pupuk meresahkan masyarakat terutama para petani. Sehingga dia kembali menegaskan kepada Kejaksaan Tinggi Kejati dan Kepala Kejaksaan Negeri Kejari untuk serius dalam pengusutan kasus dugaan mafia pupuk hingga ke akar-akarnya. Instruksi Jaksa Agung ST Burhanuddin agar setiap kepala kesatuan kerja baik di Kejaksaan Tinggi beserta Kejaksaan Negeri untuk segera mengidentifikasi melalui operasi intelijen dalam dugaan praktek curang para mafia pupuk bersubsidi. Dari Kabupaten Musirawas, reporter Wardani Kabar Satu Nusantara melaporkan.